dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengamuk di kantor Badan Gizi Nasional PGN Jakarta Pusat. Mereka meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait pembayaran pembangunan dapur MBG. Ada yang sampai memblokade pintu gerbang kantor PGN. Mereka meluapkan kemarahannya dan mendesak agar dapat bertemu kepala PGN yang baru, Nanik Esdeang. Mereka menagih janji pemerintah untuk pembangunan dapur MBG yang sudah mereka biayai dengan uang pribadi. Itu kemarin dari tanggal 12 bulan 3 ke dapur Narumonda. Habis itu bulan 3. iya. Terus tanggal 14 bulan 3. Ya, sampai hari ini nggak dibayar. Terhitung di ibu aja udah berapa kali? 120 juta. 120 juta. Berapa sih kerugian yang dialami? 97, namun sudah 3 kali saya ke sini tapi tidak ada hasil. Sementara ongkos dari sana ke sini aja sudah berapa ya? Menanggapi kabar sejumlah SPPG berhenti sementara karena anggaran belum turun, Kepala PGN, Nanik Esdeang menyatakan dana operasional untuk MBG sudah dicairkan. Dia bilang masalah yang saat ini terjadi di SPPG hanyalah soal teknis. Semua sudah dicairkan dari mulai Jumat. 877 tadi itu. Yang sudah masuk. Jadi memang ada beberapa yang yang Jumat itu sudah dicairkan. Yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau nggak salah kami dapat laporan 5T ya Ibu ya, dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, ini masalah teknis saja. Badan Gizi Nasional memang tidak menambah pembangunan dapur SPPG yang baru. Ini tak lepas dari efisiensi anggaran MBG agar tidak membebani keuangan negara. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya berapa besar ya? 7.877. Jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Efisiensi ketat ini bergulir di tengah pengakuan mengejutkan mantan Wakil Kepala BGN yang juga tersangka korupsi tata kelola MBG, Sony Sonjaya. Sony klaim akan membongkar adanya gurita intervensi struktural lintas instansi. Tidak main-main, sedikitnya 26 nama tokoh besar dari lingkaran eksekutif, legislatif, hingga organisasi kuat diduga bergerilya demi memperebutkan jatah proyek dapur makan bergizi. Firma hukum Temis Indonesia yang tergabung dalam MBG Watch mendesak Kepala BGN yang baru untuk evaluasi menyeluruh pengelolaan MBG. Salah satunya dengan membuka data ke publik. Transparansi penuh atas siapa saja pejabat atau tokoh politik yang bermain dalam proyek ini menjadi harga mati untuk mengembalikan kepercayaan publik. Yang urgent harus diperbaiki segera menurut saya adalah hal itu. Konflik kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, pejabat negara, anggota DPR di pusat maupun di daerah yang mengelola SPPG ini. Karena jelas di dalam Undang-Undang Tipikor di dalam pasal 12 huruf I itu juga sudah melarang begitu atas konflik kepentingan. Menurut saya hal yang sangat urgent adalah terkait dengan pengelolaan SPPG ini. Ini harus dibuka beneficial owner di setiap yayasan yang sudah berjalan. Ini harus dibuka oleh pimpinan yang baru. Desakan serupa sebelumnya juga disampaikan mantan Wakil Ketua KPK, Laude M. Syarif, agar tersangka Sony Sonjaya membuka daftar nama besar yang diduga terlibat dalam proyek dapur MBG. Ia khawatir daftar nama pejabat tersebut menguap dan hilang di tengah jalan jika tidak segera diekspos ke publik. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa evaluasi terbaik untuk program makan bergizi gratis di tengah pengusutan kasus korupsi MBG dan tekad efisiensi dari pimpinan baru Badan Gizi Nasional? Kami akan diskusikan ini bersama anggota koalisi MBG Watch dari Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Zainur Rahman. Selamat pagi semuanya dengan Tifal di sini.
Selamat pagi Bang Halo, selamat Tifal, pagi Mas Mas Tifal. Baik, Agus. terima kasih semua Halo. sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Kami juga sudah mencoba mengundang perwakilan dari Badan Komunikasi Pemerintah, namun belum bisa bergabung hingga kami mengudara dalam Sapa Indonesia Pagi kali ini. Saya mulai dengan Mas Agus kalau begitu, dengan pernyataan Kepala BGN saat ini, Nani Esdeyang, bahwa moratorium untuk titik dan SPPG baru, kalau saya merujuk lagi dari rilis yang dikeluarkan teman-teman MBG Watch, ini kan setidaknya sudah memenuhi satu dari permintaan teman-teman untuk moratorium sekaligus merombak ulang tata kelola MBG itu tadi. Sudah terjawabkah keinginan itu atau masih ada hal lain di sini? Ya, makasih Mas Tifal. Kami menilai sebetulnya belum ada perubahan sama sekali begitu. Pada akhirnya hanya sebatas omon-omon saja begitu. Moratorium yang dimaksud di sini harusnya itu kan sebetulnya berhenti dulu operasional dapur. Percuma ketika operasional dapur masih berjalan begitu dan efisiensi anggaran tidak akan terjadi. Kami sebetulnya sudah mengingatkan sejak tahun lalu. Teman-teman masyarakat sipil itu sudah mengingatkan sejak program ini berlangsung begitu ya. Bahwa ada persoalan loh dalam tata kelola makan bergizi gratis ini gitu. Regulasinya belum ajak. Yang perlu diingat adalah 10 bulan Badan Gizi Nasional itu bekerja tidak tanpa peraturan presiden dalam pengelolaan program MBG. Bahwa kemudian ada perpres yang tersedia itu ketika di awal program itu baru perpres pendirian badan yang isinya adalah tugas dan fungsi. Tapi secara programnya itu belum ada. Ketika kick off 6 Januari 2025 itu yang tersedia adalah petunjuk teknis begitu. Nah, perpres program ini itu baru lahir setelah 10 bulan programnya berjalan. Ini kan menunjukkan ada persoalan mendasar gitu ya. Dalam konteks belanja gitu. Itu juga sangat besar. Lembaga yang benar-benar baru lahir, Mas. Belum balita nih, belum 5 tahun ini. Diminta mengelola 71 triliun ketika 2025. Sementara sistemnya itu belum kuat. Akuntabilitasnya belum kuat. Transparansinya belum kuat begitu ya. Pengelolaan programnya belum kuat begitu. Pengendalian konflik kepentingannya belum kuat. Jadi ini yang terjadi sebetulnya kan. Bahwa kemudian ada pengakuan dari internal BGN yang menunjukkan bahwa oh iya kok di kami juga banyak yang mengelola dapur. Ini kan persoalan. Bagaimana mungkin pengelola program itu kemudian mempunyai dapur. Ini jadi aneh sebetulnya. Yang kami bayangkan ketika itu seharusnya kan perkuat dulu regulasinya. Saya membayangkan begini Mas. Kalau di RPJMN itu kan target program makan bergizi gratis itu selalu angka. Setiap tahun ada kenaikan jumlah penerima manfaat, jumlah dapur berdiri. Saya membayangkan sebetulnya tahun pertama adalah perkuat regulasinya dulu. Tahun kedua 2026 katakanlah begitu, 2026 ini piloting. Ambil di daerah-daerah terluar gitu ya. Ambil daerah-daerah yang memang rentan miskin gitu ya dan seterusnya. Sampai nanti di tahun ketiga baru diuji cobakan di beberapa titik yang lain gitu. Ini tentu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan situasi hari ini. Anak yang baru usia 1,5 tahun gitu ya, katakanlah 2 tahun, itu kan belum bisa lari sprint Mas. Kan kita bisa menganalogikan begitu ya. BGN itu kan baru Perpres BGN itu kan baru 2024 Agustus atau September begitu kalau tidak salah begitu ya. Kemudian diminta untuk lari sprint yang nggak sanggup. Ditambah kompetensi dari pimpinan BGN tidak ada yang paham tata kelola begitu ya. Tidak ada orang yang paham soal keamanan pangan. Tidak ada yang paham soal ahli gizi begitu ya. Dan seterusnya. Sehingga karena ini dipaksakan, jadilah ada kasus di situ. Dan kami sudah mengingatkan hati-hati. Karena kan BGN ini kan praktis benar-benar belanja harian gitu.
Belum lagi pengadaan, Mas. Pengadaannya itu nyaris banyak sekali pengadaan yang sebetulnya tidak berhubungan langsung dengan penerima manfaat. Motor, sepatu, tablet, dan seterusnya, dan seterusnya. Klaim ada digitalisasi. Kami juga sudah mengingatkan dalam konteks yang lain. Digitalisasi pengadaan belum sepenuhnya mengurangi praktik korupsi. Ketika warga penerima manfaat itu tidak dilibatkan. Ketika ruang-ruang informasi tertutup. Begitu ya. Ketika sistem pencegahan korupsi di dalam itu tidak ada. Whistleblowing system yang nggak ada. Begitu ya. Daftar informasi publik juga tidak tersedia. Ini konteksnya tahun lalu. Begitu. Yeah. Kemudian pengendalian konflik kepentingannya sudah juga tidak ada. Jadi ya maka solusi sederhananya adalah stop dulu programnya, perbaiki tata kelolanya. Tapi kalau kemudian, sorry saya potong, kalau kemudian ada komitmen yang disampaikan Kepala BGN saat ini, Nani SD yang di stop dulu tambahan titik dan SPPG baru itu satu, kemudian yang kedua ada komitmen yang disampaikan oleh Nani, masalah efisiensi tadi, di tengah ada upaya pengusutan juga dari Kejaksaan Agung soal permasalahan tata kelola MBG yang tersangkanya juga bekas pejabat dari Badan Gizi Nasional itu tadi. Kalau Anda melihat komitmen untuk efisiensi itu tadi, Mas Agus, seberapa jauh ini bisa memperbaiki program yang sampai dengan sekarang ini programnya masih tetap jalan dan penerima manfaatnya juga terbilang cukup besar? Bagaimana mau efisiensi kalau programnya masih berlangsung begitu ya? Sudah tepat sebetulnya dihentikan terlebih dahulu programnya, perbaiki tata kelolanya. Nah, moratorium yang kami maksud di sini adalah hentikan dulu programnya. Jangan ada operasi di dapur, begitu ya. Ini kan jadi makin kelihatan selama 2-3 hari terakhir begitu. Ketika dapur berhenti, yang marah-marah kan sebetulnya bukan penerima manfaat, dalam hal ini siswa, tapi pengelola dapur. Pertanyaan utamanya sebetulnya, siapa sesungguhnya penerima manfaat program makan bergizi gratis? Bukan siswa, Mas. Tapi pengelola dapur. Pengelola dapur, yang pengelola dapur tentu jangan-jangan punya kepentingan di sini. Punya orang yang berkuasa di sini. Jadi kami mau sampaikan bahwa program ini memang didesain sedemikian rupa untuk menjadi perburuan rente. Bahkan statement kami cukup clear sebetulnya. Program ini gagal sejak dalam perencanaan. Begitu kira-kira. Oke, Mas Zainur, kalau merujuk lagi dari pernyataan Mas Agus soal aturan hukum regulasi yang berkaitan dengan program ini, makanya kemudian ada celah main-main dalam tanda kutip yang diungkap oleh Kejaksaan Agung yang pada akhirnya membuat 3 mantan pejabat BGN itu terjerat dalam kasus korupsi tata kelola MBG itu tadi. Karena memang dari sisi desain kelembagaan itu masih sangat prematur. Kita bisa bayangkan dalam satu badan merangkap berbagai fungsi mulai dari regulator, operator, auditor, pengawasan, verifikator, itu semua ada di tangan satu badan namanya BGN. Padahal ini badan seumur jagung, kelola duit 70 triliun rupiah, akan meningkat menjadi 268 triliun rupiah. Bisa dibayangkan, tanpa adanya tata kelola pemerintahan yang baik di dalam badan ini, juga sangat jumawa seakan-akan karena sedang menjalankan proyek strategis nasional, program prioritas pemerintah, menjadi presiden boys gitu ya, mereka seakan-akan kebal dari sistem hukum. Ya, oleh karena itu tujuan dari program ini menjadi apa? Menjadi ajang untuk menunjukkan kegagahan dari pemerintah, tetapi ternyata juga kedodoran. Dari sisi implementasi di lapangan juga sangat kedodoran, dari sisi tata kelola yang mulai terlihat di publik juga sangat kedodoran. Nah, kalau kita petakan Bang Tifal, sebenarnya titik lemahnya itu mulai dari di level BGN itu sendiri, di mana mereka memainkan titik, diduga untuk diperjualbelikan, mereka juga diduga punya dapur dengan menggunakan nomine atas nama orang lain, yang ternyata sebenarnya penerima manfaatnya adalah mereka sendiri, beneficial ownership-nya, juga mereka kemudian bermain pengadaan barang dan jasa. Nah ini kan pengadaan barang dan jasa kalau kita lihat tadi sebagaimana disampaikan Mas Agus, sama sekali tidak memiliki korelasi secara langsung dengan
produksi makanan gitu ya. Bayangkan beli motor listrik, beli tablet, sepatu, televisi. Padahal di tengah kondisi fiskal Indonesia yang sangat-sangat terbatas saat ini, gitu ya, seharusnya program itu tepat sasaran. Tetapi ternyata tidak, mereka karena dianggap sebagai program prioritas presiden, program prioritas nasional, kemudian apapun dibuat-buat. Sehingga memang jangan-jangan sejak awal logika berpikirnya itu bukan logika berpikir ingin menyelesaikan stunting, tetapi logika berpikir proyek. Ketika ada pengadaan, maka di situ ada potensi untuk mendapatkan kickback. Ketika ada penentuan titik SPPG, di situ ada potensi untuk memperjualbelikan titik dengan memainkan portal di BGN. Sehingga kembali lagi, ini sebenarnya program apa? Ini program untuk siapa gitu ya. Kembali lagi, kalau memang ini adalah program untuk menuntaskan stunting, untuk memperbaiki gizi anak, meningkatkan kemampuan belajar, meningkatkan kehadiran di sekolah, seharusnya Bang Tifal, yang dijadikan sebagai sasaran utama adalah mereka-mereka yang selama ini memiliki problem itu, problem stunting. Siapa mereka? Yaitu anak-anak atau bahkan balita atau bahkan yang berada di dalam kandungan di ekonomi lapisan paling bawah. Tetapi kan tidak. Program MBG ini kan yang dilaksanakan pertama-pertama mulai dari uji coba justru di perkotaan. Artinya memang dari awal program ini nggak nyambung. Sudah programnya nggak nyambung, logikanya adalah logika proyek, badan yang mengelola memainkan berbagai fungsi tanpa ada tata kelola yang baik, ya ujung-ujungnya berujung kepada menyalahgunakan kewenangan, memperjualbelikan berbagai kewenangan yang dimiliki itu untuk ditukar dengan sejumlah uang. Sehingga kalau menurut Anda, sorry Mas, kalau kemudian dengan pimpinan yang baru ada sekarang, belajar dari kasus yang dialami Dadan dan kawan-kawan, 2 orang lainnya itu tadi yang pernah menjabat di Badan Gizi Nasional, memulai mengubah tata kelola MBG ini harus dari mana dulu, Mas Zainur? Menurut Anda, apakah dari aturan hukumnya dulu yang dipertegas seperti saran dari MBG Watch, atau perlu ada badan lain, otoritas lain yang mengawasi MBG itu tadi, atau ada aspek lain secara teknis yang rasanya cukup mengakar dan itu yang harus diawasi lebih dulu? Yang pertama, pemerintah perlu muhasabah, introspeksi diri. Apa tujuan MBG? Itu dulu. Kalau memang tujuannya untuk stunting, maka fokuslah kepada bagaimana intervensi agar stunting ini bisa dikurangi, syukur-syukur dihilangkan. Yang kedua, kalau sudah jelas apa tujuannya, maka desain programnya disesuaikan. Ada banyak ide kan, misalnya difokuskan ke daerah 3T, difokuskan ke slum area, dan misalnya juga school base, ya berbasis sekolah. Maka semua bisa disesuaikan dengan tujuan. Kalau dengan desain universal seperti sekarang, jelaslah dengan beban fiskal yang sangat besar seperti ini, ya Indonesia tidak akan kemana-mana. Kita jalan di tempat dan justru mundur ke belakang gitu ya. Ini dikeluhkan oleh semua pihak gitu ya. Saya lihat dari ekonom, mungkin hanya 1-2 ekonom yang mendukung pemerintah yang masih memberi validasi terhadap program ini. Mayoritas ekonom juga mengkritik program ini karena universal itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi tata kelolanya, ya BGN ini tolong lengkapi dulu ya dari peraturan-peraturan yang dibutuhkan ya, mulai dari kelembagaannya didasarkan pada satu peraturan yang kuat, juga organisasi dan tata kelola di dalamnya juga harus dilengkapi dengan tata kelola yang benar, dan juga perlu pemisahan fungsi gitu ya. Fungsi yang melakukan perencanaan, yang melakukan regulasi dengan yang mengeksekusi harus dibedakan. Dan yang melakukan audit termasuk juga untuk jaminan mutu juga harus dibedakan. Tidak harus selalu dengan membentuk badan baru, tetapi bisa diberikan kepada badan-badan yang sudah ada yang memiliki fungsi itu di pemerintah. Contoh. Sehingga ya keberhasilan dari program itu bisa diukur, Bang Tifal. Apakah stunting turun, apakah kemampuan belajar naik, apakah kehadiran ke sekolah itu naik gitu ya, dan yang paling penting apakah programnya bebas dari korupsi. Ya kalau kita sekarang lihat Bang Tifal, isinya politisi semua itu yang pemilik dapur-dapur MBG itu gitu ya. Itu adalah konflik kepentingan.
Sehingga memang tujuannya bukan untuk program mengetaskan stunting, itu program bagi-bagi duit negara kepada para pendukung pemerintah. Bang Tifal. Mas Agus, kalau Anda melihat kasus yang diusut oleh Kejaksaan Agung ini dengan melibatkan orang yang mengelola harusnya program ini dengan harapan baik, tapi malah ternyata ada permainan penggelembungan markup untuk keperluan yang disebutkan tidak sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya ada untuk makan bergizi itu tadi. Kerugian material dan moral apa yang sudah dicatat MBG Watch dari kasus itu, dan sejauh mana ini berdampak juga pada perjalanan program dalam setidaknya 1,5 tahun terakhir ini? Ya Mas, Mas Tifal, terima kasih banyak. Tentu dari sisi apa, yang pasti itu kan selain ada apa dugaan apa kerugian negara itu udah pasti ya Mas Tifal. Artinya Jaksa Agung sedang apa namanya menghitung. Nah, tapi yang lebih penting sesungguhnya adalah ini kerugian yang dialami langsung oleh apa namanya oleh masyarakat begitu ya. Yang pertama kan kita kan rutin bayar pajak ya, gitu ya. Dan uang apa namanya APBN itu kan bersumber paling besar itu memang dari pajak begitu. Jadi yang seharusnya alokasi anggaran ini kemudian untuk kebutuhan yang lebih apa prioritas, tapi karena ada proyek strategis nasional yang dipaksakan ini begitu, sehingga program ini dipaksa untuk jalan tanpa ada apa namanya tata kelola yang baik begitu. Maka gitu ya, yang rugi adalah warganya sendiri begitu. Satu itu. Kemudian keduanya ada biaya apa namanya cost yang seharusnya itu bisa dinikmati oleh warga begitu. Dan kan biaya untuk distribusi makan itu apa namanya nilainya kan lebih sedikit jika dibandingkan dengan pengadaan-pengadaan yang sesungguhnya tidak berdampak langsung. Tadi Mas Jen sudah mention itu sebetulnya. Ada sepatu, ada tablet, ada kaos kaki dan seterusnya. Apa manfaatnya begitu? Kan itu yang jadi pertanyaan besar begitu ya. Yang kedua tentu dampak lainnya adalah soal ya apa legitimasi terhadap program itu sendiri begitu ya. Instrumen yang seharusnya dipakai untuk meningkatkan, klaimnya kan sebelum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia begitu ya. Penanganan gizi. Kemudian apa namanya penguatan ekonomi lokal. Tapi kemudian apakah ini terdampak bagi pelaku UMKM di wilayah sekitar SPPG? Kan tidak. Malah yang terjadi adalah tadi Bang Zen sudah mention sebetulnya soal konflik kepentingan. Yayasan yang kemudian terafiliasi dengan partai politik, yayasan yang kemudian terafiliasi dengan anggota DPR RI dan juga DPRD begitu. Yayasan yang kemudian terafiliasi dengan siapa kepala BGN begitu. Yang sesungguhnya menjadi moralnya menjadi runtuh begitu. Dan sesungguhnya kan saya sepakat dengan Bang Zen tadi, ini bukan program, ini memang benar-benar proyek begitu ya. Kalau program itu kan ada baseline-nya Mas. Masalahnya di program makan bergizi gratis ini nggak punya baseline. Dan apa dampak yang terlihat, atau sorry, bukan dampak, lebih kepada aduan yang diterima oleh teman-teman MBG Watch dari masyarakat soal perjalanan program ini 1,5 tahun yang ternyata kita ketahui ada main-main di sini. Yang paling banyak aduan kami itu soal kualitas apa makanannya Mas. Gitu ya. Yang paling banyak di kami itu adalah soal kualitas makanannya begitu. Yang sesungguhnya itu kalau dinilai kalau bayangan apa bukan bayangan, kalau hitungan kami itu tidak lebih dari 8.000 satu apa namanya satu ompreng itu begitu. Sementara alokasi yang anggaran yang dialokasikan itu kan 15.000. Oke lah ada 5.000 yang kemudian dipakai buat operasional dan insentif. Tapi kan ada komponen 10.000 yang dipakai untuk biaya makan gitu ya. Kalau kita asumsikan 8.000, maka kan ada potongan sekitar 2.000 rupiah. 2.000 rupiah dikalikan berapa? 3.000 apa namanya paket per hari di tiap-tiap SPPG itu udah nampak besar kelihatan apa anggarannya sudah sangat besar begitu. Jadi tentu yang dirugikan oleh penerima manfaat yang sesungguhnya dia harusnya bisa menikmati kualitas makan yang jauh lebih baik, tapi justru karena ada tadi Mas Dan sampaikan ada
ada konflik kepentingan yang kemudian ada perburuan rente di sana sehingga kualitas makanan yang diterima itu sangat sangat buruk begitu. Baik, Mas Zainur, dengan semangat dari jajaran pimpinan BGN yang baru saat ini untuk efisiensi, menahan dulu jangan sampai ada titik dan SPPG baru, sejauh mana kemudian ini bisa memperbaiki keadaan yang ada sekarang kalau dari kacamata teman-teman Pukat UGM sendiri? Ya, beban fiskalnya itu sudah terlalu besar di kondisi sekarang ya. Pemerintah juga kesulitan terhadap pendanaan untuk program-programnya. Mau nggak mau memang MBG ini harus dievaluasi. Menurut saya bukan sekadar moratorium titik baru, titik-titik yang sudah ada juga perlu dievaluasi. Apakah yang pertama, apakah titik-titik yang sudah ada itu hasil beli? Kalau beli itu namanya suap. Suap adalah tindak pidana korupsi. Maka kalau terbukti ada yang membeli titik itu harus dicabut, ya, harus dihentikan kemitraannya. Yang kedua, apakah titik-titik itu adalah titik-titik yang sesuai dengan tujuan program MBG, yaitu intervensi untuk menurunkan stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kalau titiknya ada di perkotaan, dia serve untuk sekolah-sekolah yang sebenarnya tidak membutuhkan MBG, ya itu perlu dievaluasi gitu. Jadi menurut saya kembalikan kepada tujuan asal. Kalau tujuan asalnya memang untuk meningkatkan gizi, ya yang paling kurang gizi daerah 3T, daerah slum area, daerah-daerah yang miskin, daerah-daerah yang kekurangan. Itu kemudian perlu. Nah, datanya dari mana? Perlu menggunakan data dari misalnya Kementerian Kesehatan, data dari Kementerian Sosial. Data apa? Data stunting, data kesejahteraan sosial. Itu bisa dimanfaatkan untuk menentukan seharusnya titik itu di mana sih. Titik ini kan mayoritas di kota, Bang Tifal. Kenapa ya? Karena logikanya adalah logika proyek. Yang kedua, ini sudah banyak sekali perburuan rentenya gitu ya. Jadi menurut saya tidak cukup gitu ya harapan-harapan dari pimpinan BGN yang baru gitu ya. Ini memang perlu untuk dilakukan review terhadap program ini dengan meminta bantuan kepada KPK menggunakan instrumen corruption risk assessment pasca kasus hukum ini. Untuk apa? Perbaikan tata kelola dan dikembalikan kepada tujuan awal. Bang Tifal. Baik, Mas Zainur, Mas Agus, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama saya pagi ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat pagi.